banyak terima kasih atas apa namanya supporting buat tim kami baik yang ada di Wonogiri terkhusus dan Jakarta luar biasa karena saya pribadi merasa kontribusi walaupun khusus di bulan Agustus kemarin saya praktis tidak bisa ikut di acara mentorship ya karena ya bukan alasan sih ya kan memang gimana ya pas setiap malam Sabtu ada giat lomba segala macam. Nah, itulah kurang lebih ya kita maklum jadi apa petugas masyarakat gitu. Oke, satu hal yang saya dapatkan nih buat teman-teman semua nanti ya boleh sharing semenit atau setengah menit karena biar waktunya nggak kebuang. Yang saya dapatkan adalah selama 1 tahun ini satu hal yaitu kerja terus dok untuk pribadi saya ya. Jujur selama ini sebelum kita buka kelas ini aktivitas kami terus terang saya pribadi itu selalu berbicara eh, banyak menanam, banyak menuai. Jadi kayaknya bebannya itu luar biasa ya yang saya rasakan pribadi. Tapi setelah kalau nggak salah itu ada di pertemuan kelima ya kalau nggak salah waktu itu bahas tentang rekrut ya, bahas tentang rekrut, terus bahas tentang ya kena agent apa sih penjualan, apa yang harus promosi. Nah, mbak itulah ya waktu itu. Nah, itu saya mendapatkan satu hal bahwa sebenarnya di bisnis ini seperti leader-leader lain yang melakukan, yang leader-leader besar terutama memang menurut saya ya, kerja ikhlas itu menjadi sesuatu yang penting menurut saya ya. Karena saya merasakan pada saat terjadi penolakan, pada saat terjadi penundaan, bahkan PHP, pembatalan gitu loh. Itu kalau dulu itu saya ngerasa kok begini amat gitu loh kan. Tetapi setelah saya ngerasakan di pertemuan kelima itu, menurut saya waktu itu ya, itu saya merasa sesuatu yang memang harus kita jalanin gitu loh, yang harus kita jalanin dan ikhlas di sini artinya ya aktivitas kita menurut saya jangan kendor. Jangan gara-gara repricing kita kendor. Jangan gara-gara konversi ya tahun lalu kita kendor karena produk prudensial kan banyak yang kita jual gitu. Nah, jadi secara singkat sharing yang saya sampaikan adalah ya alhamdulillah Dok secara pribadi saya ya tahun ini over target gitu loh kan. Over target, terima kasih alhamdulillah gitu. Tahun lalu pun juga sama gitu loh kan. Dan saya sangat-sangat menikmatin gitu loh kan. Saya bisa nganter anak sekolah, saya bisa nganter istri berobat, saya sendiri bisa sedikit-sedikit mau target nurunin berat badan juga bisa olahraga gitu loh. Nggak kayak dulu gitu loh kan. Bahkan saya sekarang berani ngomelin nasabah gitu loh kan. Nah, ini salah satu poin. Maksudnya ngomelin dalam artian pada saat kita sudah kasih pemahaman yang betul, pada saat kita dikasih kasih presentasi yang baik, tapi kadang-kadang nasabah kan ngeyel. Jadi kadang-kadang titik-titik tertentu kita harus berani berargumen bahwa manfaat ini buat bapak dan ibu loh, bukan saya. Berapa sih komisinya, terutama di asuransi jiwa ya, saya di asuransi jiwa ya. Nah, dulu kita selalu berbicara, nggih, 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 ada rasa takut gitu loh kan, karena kita tidak punya ilmunya, tidak profesional. Tapi dengan adanya begitu ya, alhamdulillah, saya ngerasa betul gitu loh kan. Ya, saya omset pribadi tanpa terasa saat ini direct unit saya udah 400 juta, ya kan? Nah, kemungkinan ya saya tinggal lihat kaki-kakinya ya, ada agent yang akan promosi di dalam unit saya, ya. Terus bonus-bonus insya Allah tidak ada miss. Ekstra OR tahun ini alhamdulillah beres semua gitu kan. Nah, ini yang memang teman-teman harus melihat dari sisi itu. Jangan lihat dari sisi ilmunya apa sih? Enggak, tapi poin-poin yang dibalik itu yang menurut saya teman-teman harus harus mendapatkan gitu loh kan. Nah, itu mungkin dari saya gitu loh kan. Karena pertumbuhan masing-masing kan berbeda gitu loh. Pertumbuhan masing-masing di antara kita berbeda. Kalau dulu kan selalu sebelum kita ada kelas ini selalu saya ukurannya adalah omset, 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 closing, closing, closing. Ternyata itu di ujung gitu loh. Tidak akan pernah ada omset, tidak pernah ada closing kalau kita sendiri dalam diri kita belum selesai. Kurang lebih begitu saya. Mungkin tidak semua ya dok, karena mungkin ini waktu, jadi
Mungkin boleh mewakilin dari Wonogiri satu mungkin dan Santai dari aja, Jakarta Pak. satu. Siapa Semua mungkin? ya satu-satu ya Oke. enggak apa-apa. Oke, Soalnya satu-satu kan nggak saya apa-apa. sudah Monggo. siapin menu nih. Oh, siap. Ya, siapa yang mau sharing kurang lebih kebersamaan kita 1 tahun dengan Dokter Prayudi? Waktunya paling lama 1 menit saja, jangan lama-lama. Masing-masing satu orang. Apa? Pak Indradi apa Pak Nawawi, Bu Rupi, Bu Ya, Tresna, Bu Endang, Esa silakan. Danu. Ayo, Rek. Jangan malu-malu, kucing. Ya, ini akhirnya kita bicara teman. Silahkan 1 tahun kita bersama Boleh saya Dokter. dulu dok. Ya, Boleh, Pak. silakan. Ya, gini dok, kalau saya ya alhamdulillah sih omset ya masih kejar kejaran dengan ini dok. Saya tuh masih ada beberapa yang kegalauan. Jadi ketika ada update-update terbaru tuh kadang terkaget-kaget gitu dok, kayak kemarin repricing lagi. Jadi kayak pecah gitu loh dok, fokusnya dok. Aduh, mau bagaimana ya ini ya. Jadi konsentrasinya itu bercabang lagi dok, gitu. Itu pertama. Jadi, aduh, saya harus ngambil langkah apa ya ini ya selanjutnya ya. Kayak gitu dok, untuk menghadapi nasabah-nasabah saya yang kemarin repricing harus. Ini jadi malah curhat saya. Terus naik, ternyata ada Apa? beberapa lab, terus sekarang repricing lagi, terus harus bagaimana, gitu aja sih dok. Nah cuman ya positifnya sih alhamdulillah yang klaim kasih referensi, akhirnya closing ya gitu yang positifnya. Ini malah nasabah saya masuk rumah sakit lagi gitu kan, ada yang masuk lagi, ya ya ada plus minusnya sih dok yang dalam 1 tahun ini omset ya tetap naik dari repricing itu tentunya sih. Itu aja dok. Pak Indradi, Bu Oke, Tresna. silakan yang lain ya, Dulu. Rubianti. Intinya eh, apa namanya? Sedikit saya kasih inputan ya, memang proses kita yang apapun naik turun tuh biasa, ya kan? Yang penting sering kita dengar eh, apa perubahan zaman. Nah, jadi ya sudah kita harus bisa ngikutin mau nggak mau kan. Bisa apapun saat ini harus bisa ngikutin. Bukan hanya di asuransi itu tidak terlalu kita rasakan gitu loh. Yang di bisnis konvensional tuh lebih lebih parah sebenarnya kita terjun di sana itu kan banyak sharing dari nasabah-nasabah kita gitu loh. Oke, yuk yang lain. 1 tahun kita bersama Dokter Prayudi, kita jangan terpaku dengan omset nanti malah nggak mau berbicara karena sekarang saya ulangin pertumbuhan kita itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau saya ya pertumbuhan saya dari mindset saya sehingga saya merasa keikhlasan itu menentukan kesuksesan. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak saya punya agent sendiri bisa ngomong aja udah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Monggo silakan. Ada Pak Indra, Bu Endang, Ya, Assalamualaikum. Bentar, ada bentar, bentar. silakan. Hari ini ya, hari ini, malam ini, itu sarana buat teman-teman curcol. Ngomel. Gak enak. Suwen, nyeneni tok. Hasilnya apa? Loh, itu nanti hari ini ya, malam ini itu sarana curcol. Mas Tri monitor. Jadi nanti akan saya buatkan sesi one on one. Jadi kayak kayak anu tuh loh, kayak webinar gitu loh. Dibuatkan waiting room. Jadi di apa namanya? Masuk Zoom Konseling ya tapi dok. dikunci di Konseling ya dok. ya. Jadi masuk masuk Zoom tapi dikunci gitu. Nanti diajak siapa dulu, bukan duluan. Oh, Pak Eko duluan, Pak Eko duluan yang paling tinggi. Enggak. Atau oh ini apa namanya Bu Tresna yang datang duluan maka Bu Tresna enggak. Nanti saya acak, saya masukin kan di waiting room ya. Waiting Break, room bikin masukin breakout nanti room. saya sama
Oh, nggak siap Zoom punya breakout room, Bu. Nggak apa-apa, saya nggak tahu ini ada breakout room nggak. Pokoknya Ya, kalau waiting room dia akan 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 numpuk di depan pagar istilahnya kalau Zoom. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai yang bersangkutan saya tendang dul gitu. Jadi bukan kalau breakout room kan nanti kembali ke main session istilahnya itu. enggak, Ini enggak. Setelah enggak. selesai apa namanya yang bersangkutan ya saya tendang dul gitu. Siapa gitu. Jadi enggak tidak mesti yang dipanggil duluan itu yang Pak Eko gitu atau Bu Yuni. Wah, ini nanti saya buntut aja, bro. Enggak. Tapi juga tidak mesti yang asik, Bu Tresna duluan, saya belakangan, itu Bu Tresna yang paling rajin di depan. Enggak. Nanti akan saya siapin waktu untuk itu, saya post di grup gitu. Oh, saya enggak bisa. Ya enggak apa-apa. Jadi nanti akan ada beberapa sesi antara sampai minggu depan ya maksudnya. Antara sesi apa namanya? Ada beberapa sesi Zoom. Jadi saya buka eh apa namanya? Misalnya nih ya, besok pagi misalnya. Pak Eko, Pak Tri, monitor ya. Jadi misalnya jam 7 misalnya, nanti saya dikasih Zoom, saya eh, teman-teman posting itu ya. Dipostingkan Mas Tri di grup. Habis gitu nanti siapa yang bisa saat itu masuk. Wah, aku gak puas sih. Belum puas ini udah anu. Jadi saya mau minta waktu lagi. Misalnya, ini tadi kan jam Senin jam 7. Oh, ini ada bukaan lagi Senin jam 5 misalnya. Waduh, gak iso aku. Nanti keluar lagi Selasa jam 12. Misal, ini contoh. Pak Tri monitor, nanti saya minta anu ya, gitu. Jadi sekarang ini saya pengen dengar teman-teman. Ini saya siapin ini, saya anu, apa namanya, samping ini sambil anu. Pak Eko itu tadi apa namanya, Bu Rupi itu apa namanya tadi apa ini sambil saya nanti kan saya tinggal baca gitu. Kita discuss sekarang itu teman-teman sakjane itu ya dok teman-teman itu ngomel Senin yang dulu rek aku rek Senin kapan iki nggak apa namanya tipe terserah hari ini punyaan teman-teman jadi nggak dibatasi 1 menit atau 2 menit atau setengah menit ya lanjut Bu Rupi sudah ya, Pak Indradi ya. Ya, Monggo Pak. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Budi. Terima kasih atas motivasi dan mentornya selama ini selama 4 tahun. Kendala mungkin yang saya alami secara pribadi ya dok. Sebenarnya saya yakin ini adalah bisnis yang super paling hebat lah. Karena kalau kita closing satu pun komisi kita paling 2 tahun. Di bisnis lain nggak ada. Di bisnis lain kita jual hari ini, komisi bulan depan. Bulan depannya udah dapat. Ini yang pertama. Yang kedua, eh saya kenapa kok sering apa namanya lemah motivasi ya dok. Kalau ini biar ketemu dokter, ketemu motivator yang lain itu langsung semangatnya membara gitu. Tapi setelah pulang itu kendor. Itu pertama mungkin karena pekerjaan saya, karena saya freelance, pekerjaan saya tiap hari saya ya sampai jam 2 kantor, terus masih ada pekerjaan-pekerjaan lain termasuk bertani. Gitu. Saya sore harus menyiapkan misalnya pekerjaan sawah dan sebagainya, terus eh, malam kadang-kadang ada kalau di kampung ada aturan apa orang yasinan, apa orang apa gitu. Jadi saya pengaturan waktunya belum bisa maksudnya belum bisa tepat gitu. Sebenarnya sudah saya atur jam 2 saya pulang kantor istirahat 1 jam setelah asar misalnya ke calon nasabah gitu tapi belum bisa jalan. Mungkin itu dok. Makanya kendala saya ya belum bisa manage waktu yang tepat. Jadinya ya closingnya belum ada. Terima kasih. Kalau masalah
keyakinan Emangnya kita asuransi, bahas closing? saya yakin. Ya, Emangnya kita bahas closing, Pak? nggak mas saya pengaturan waktunya saya belum bisa manage waktunya belum bisa tepat gitu. Jadinya kan endingnya belum ada gitu lah hasilnya gitu. Ya, Udah, Pak. ya terima Oke, kasih dok. mute ya, gantian. Ya, siap. Bu Endang, mungkin. Bu Ratna, Pak Nawawi, Bu Tresna, Bu Yuni, Bu Fosa. Halo, ayo Rek. Ayo silakan teman-teman tinggal ngomong apa yang didapat selama 1 tahun ini, baik pribadi atau unit atau gimana, silakan. Semua Nih, dikasih kesempatan. oke. Kalau yang lainnya belum mau, saya aja. Oke, bagi saya, mentoring ini luar biasa. Di awal mentoring tahun 2024 September itu, saya sudah give up di bulan Oktober. Saya bilang sama Pak Dokter saya salah masuk grup. Ini nggak cocok untuk saya mau mundur. Habislah saya saat itu dimarahin sama Pak Dokter. Ada kali ya 5 jam bolak-balik di telepon, tutup karena ada nasabah, terus telepon lagi, seterusnya dimarahin habis-habisan. Kemudian akhirnya saya, oh ya harus stay. Tapi ternyata nggak gitu juga ya. Seperti ilalang juga. Kadang tegak, kadang lemah gitu ya. Ya, saat lemah itu sebenarnya kan mau cari pembelaan ya, bahwa saya benar gitu lemah. Tapi kalau saya sampaikan ke Pak Dokter, yang saya dapat adalah saya kena marah lagi. Gitu. Saya kena marah, terus diingetin motivasinya apa, dasarnya apa, dan seterusnya. Jadi bagi saya, mentoring ini luar biasa banget. Dan bagi saya rugi kalau nggak ikut mentoring. Makanya kalau tiba-tiba berubah jadwal, tuh saya yang paling putus asa kali ya di antara teman-teman. Karena saya suka bentrok dengan waktu les gitu. Tapi selalu ada jalan keluarnya ternyata. Entah gimana gitu ya, lesnya ternyata hari itu nggak jadi, dibatal, di reschedule gitu dan seterusnya. Jadi seingat saya 1 tahun mentoring, saya cuma 1 kali nggak hadir. Itu juga saya minta recordingnya, nggak ada yang ngasih. Waktu saya curhat di mentoring, malah saya kena marah lagi sama Pak Dokter. Kenapa nggak proaktif, nggak nanya siapa IT-nya dan seterusnya. Puji Tuhannya semua recording mentoring yang ada di admin di Pak Tri, saya punya semuanya. Dan itu menjadi koleksi bagi saya ketika saya mulai lemah gitu ya, terus mau tahu apa, saya putar itu lagi, terus saya belajar lagi. Yang paling luar biasa menurut saya adalah komunikasi semantik. Itu luar biasa banget. Sorry. Dan itu bisa saya terapkan ketika saya jadi trainer juga, mentrainer guru-guru, itu saya gunakan komunikasi semantik untuk membangun hubungan dengan guru-guru yang saya training. Jadi bagi saya mentoring ini luar biasa dan mahal banget. Mungkin bagi teman-teman mudah ya untuk bertemu dengan Pak Dokter, tapi bagi saya bertemu dengan Pak Dokter itu adalah wow, harga yang sangat mahal. Waktunya Pak Dokter itu untuk teman-teman banyak, tapi untuk saya tidak dibatasi sama Pak Dokter. Jadi mentoring ini menjadi satu jalan saya bertemu dengan Pak Dokter dan bercerita apa-apa sih yang saya hadapi semuanya. Jadi teman-teman ke depannya yuk kita lebih rajin lagi. Kalau Pak Dokter dalam keadaan sakit aja, dalam keadaan tiduran aja masih ngajarin kita, yo masa kita yang mau diajarin nggak mau sih nyiapin waktunya gitu. Udah buat saya Pak Dokter ini luar biasa sih.
Luar biasa banget. Thank you Pak Dokter. Semoga hari Selasa bisa bertemu Pak Dokter. Thank you Pak Dokter. Eh, Oh iya, saya sekalian minta maaf ya kalau Bu sama Bu Resna itu galak. Gini teman-teman, mindsetnya adalah kita kan semua punya anak ya, ya kan? Kita semua punya anak. Coba teman-teman bayangkan atau kita pernah jadi anak lah. Iyalah, kita sudah pernah jadi anak lah. Kita tidak mandi ya. Dulu ya, saya rasa ini kita sama-sama hidup dalam dalam jangka waktu yang hampir sama ya. Kita nggak mau mandi gitu loh dulu. Ya apa? Itu sapu bisa melayang tuh. Bener apa enggak? Itu sendal itu bisa melayang itu. Kita nggak mau makan gitu. Atau kita habis pegang mainan apa dari luar, terus kita masuk ke ruang tamu, ada tamu, kita ambil makanan. Atau kita datang terus makan, nggak pakai cuci tangan. Orang tua kita, ya wes dek, ambil dek. Ya wes mas, ambil mas. Kamu paling ganteng kok. Kamu pinter kok. Enggak kan? Betul ya? Itu istilahnya dulu tuh apa? Bahasa Jawa. Penjalin ya. Penjalin itu bisa. Selang itu bisa. Betul apa enggak? hmm, Kita kita kebetulan hidup ada kurang lebih range waktu yang sama. Enggak tahu kalau anak sekarang kan enggak bisa digituin ya. Tapi ketika kita itu pada range waktu yang sama, saya rasa kalau kepada orang tua kita semarah apapun orang tua kita, sekita dipakai sapu, pakai apa, itu ndak ada yang tidak beralasan. Mungkin sekarang ketika kita sudah jadi orang tua, mungkin kita 20 tahun, 30 tahun setelah kejadian itu, kita baru sadar, oh aku dulu tuh ndak boleh tuh, sekarang itu menempa tubuhku itu. Betul lah, betul teman-teman. betul Pak. Betul ya. Betul. Jadi ndak ada misalnya dari orang tua kita itu, nggak ada dari kita terus dendam. Papa itu dulu pernah mukul aku pakai sapu ya. Lihat aja nanti kalau sakit tak pukul ganti. Lihat aja nanti kalau sudah umur 70 tahun. Saya pukul ganti. Kan enggak ada ya. Kita jadi tahu, oh iya ya. Saya tuh enggak boleh main layangan deh. Oh iya ya, saya enggak boleh. Kan gitu. Mm-mm, Tapi itu taunya itu nanti. mm-mm. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman kalau yang lain ya mungkin yang nggak sempat hadir ini. Ini kan direkam juga. Galak, isinya diomel. Enggak. Nggak Saya perlu. berusaha menempatkan kita sebagai 00. Nanti tambah ke sini, tambah isinya itu adalah apa namanya, yang lebih bersifat dewasa. Itulah sebabnya ketika ada teman-teman yang rontok, itu saya nggak telepon Pak Eko. Pak Eko, Bu Yuni itu kok nggak datang? Pak Eko, ini misal ya, gitu. Pak Indradi itu sudah bolos 3 kali nggak? Padahal kita dulu ada komitmen Pak ya, ada yang Ya, berapa kali anu gitu. Enggak, saya terus mikir jangan deh, gitu. Oke, next. Ntar saya ambil minum juga. Next apa? Buna, Bu Rupi sudah. Pak Indradi sudah. Pak Loh, Nawawi, Bu Ratna. lah Pak Dokter tadi ngomongnya apa? Kenapa galak sama saya, sama yang lain nggak galak? Oh, galak. Tanya Pak Eko. Ayo. galak, Pak galak, Eko, galak. waktu saya waktu ketemu manten itu, ya waktu itu Pak Eko ikut mantenan sama saya di acara. Ya. Itu sela-sela sholat itu saya omel terus sampai sampai pulang Pak Eko ya. Jadi Sampai perjalanan ini pulang. ini Bu, saya punya satu agent, hadir nggak di sini ya? Oh nggak ada. Satu agent nih ya, bukan bukan leader, sama lah. Cuman karena memang mungkin secara mentality belum kuat gitu loh kan, sama akhirnya ya hilang gitu loh. Tapi ya
itu kadang-kadang memang menjadi pilihan gitu loh. Jadi pada saat ditegur karena ya sekali lagi yang dibilang Pak Dokter tadi betul bahwa eh, menegur dalam artian eh, sebagai ibaratnya sebagai orang tua dan anak. Mungkin Pak Dokter ingat agent saya Rizky Amalia ya Dok. Ya. Ya, jadi ya insya Allah sih bulan ini katanya mau comeback lagi gitu loh. Setelah malang melintang di dunia yang lain, di bisnis yang lain, online, makanan, terus segala macem. Kemarin ketemu, saya coba jalanin lagi Prudential nih kayaknya eh, asuransi lebih menarik, lebih menantang, dan punya challenging tersendiri gitu loh. Kalau mungkin Pak Dokter ingat tuh, Rizky Amalia ya, waktu-waktu awal-awal body-body dulu, body-body atau body-body lagi. Oke, yuk dilanjut. Pak Nawawi mau. Ayo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, teman-teman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter, Alhamdulillah kita udah setahun ikut di sini. Ini satu-satunya mungkin yang masih eksis kita di di mentorship ini yang pertama dan paling mudah-mudahan sih kita terus berlanjut karena banyak ilmu banget di sini. Baik ilmu kita untuk menguatkan diri, ilmu kita untuk menguatkan kepada sang holik pun juga untuk ilmu kita di diajarkan di sini sama Pak Dokter. Satu-satunya yang saya paling ingat dasar itu ketika kita untuk bersyukur. Yang paling dasar banget itu. Kenapa? Sebab paling bersyukur itu kita harus mengucapkan yang paling sederhana bersyukur itu minimal dulu pertama kita 5 kali ya, 5 ucapan satu A B C D gitu. Itu dasar banget itu. Walaupun ya pada dasarnya kita sholat 5 waktu juga itu diajar kita membaca alhamdulillah segala macam. Tapi secara spesifik, secara hati kita itu yang paling mendalam itu ketika kita ucapkan sendiri dengan apa yang kita ucapkan dengan hati itu sinkron gitu. Karena walaupun kita misalkan alhamdulillah walabi sholat itu belum tentu kena dalam hati sendiri. Tapi setelah diajarkan sama Pak Dokter, subhanallah banget. Itu sampai saat ini ketika kita untuk menghadapi pagi gitu kan. Dari misalkan bangun pagi jam 4, alhamdulillah aja terus ini segala macam gitu. Terus juga jam 5-nya sholat segala macam. Itu baru kita sampai jam 10 pagi itu udah berapa puluh gitu yang mengucapkan rasa bersyukur. Dari rasa bersyukur itu yang membuat kita bisa bertahan di sini, yang membuat kita bisa eksis, yang membuat kita bisa sabar, yang membuat kita bisa semangat terus, yang membuat saya terus untuk belajar dan belajar di sini sama Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter atas ilmu-ilmu yang diterima, yang disampaikan pada kami. Walaupun yang hadir itu ya paling hanya beberapa orang, tapi itulah yang kita lakukan saat ini dan kita alhamdulillah udah bisa setahun berjalan di sini. Terima kasih banyak Pak Dokter. Assalamualaikum. Yuk, next. Bu Ratna, Bu Endang apa? Bu Yuni? Baik dok, saya Bu dok. Rosas? Ini dok Iya, kalau monggo. saya selama mentoring dengan dokter benar-benar merupakan. Jadi semua apa yang disampaikan dokter itu lebih dulu seperti itu. Dari providis dan lain-lainnya itu. Karena saya di sini juga ada di grup yang lain juga setelah semua belajar dari dokter terus dari grup yang di Jakarta itu baru ada apa yang diajarkan oleh dokter gitu setelah selang beberapa minggu gitu dok. Jelas itu juga untuk kendala-kendala kita di lapangan di mentoring dokter itu benar-benar bisa kita kupas semua gitu dok. Gitu aja sih dok. Terima kasih sekali. Next.
Bu Ratna Yud, mungkin Yud. diangkat Ya, mic Bu Ratna. ya malam dok, malam Malam. semuanya. Kalau bagi saya ketemu Pak Dokter itu hal yang sangat istimewa ya Pak Dokter. Dengan pertama masuk Zoom, ilmu-ilmu dari Pak Dokter sangat berguna pada saat suruh bikin status yang lucu, terus asuransi maupun sampai sekarang. Tapi ya gimana ya Pak Dokter, kadang eh, ada saatnya, maksudnya meletre lah, ibaratnya eh ada rasa buat apa sih, kadang kan seperti itu dok. Tapi jadi nggak ada greget-gregetnya gitu. Terus ada beberapa kali saya juga nggak masuk Zoom, itu kan pada saat meletre gitu loh dok. Maksudnya kok nggak ada gregetnya, kok nggak ada semangatnya seperti dulu gitu loh dok. Tapi ya itu tadi dok, ilmu-ilmu panjenengan sangat-sangat berguna sampai sekarang. Pokoknya terima kasih. Sudah dok. Pak dokternya mah on fire, Bu, dari pertemuan pertama sampai terakhir kita yang nggak on fire. Iya, iya benar Bu Trisna, iya. Jadi Pak Dok, Memang jadi nggak ada yang nggak greget, setiap minggu itu ada yang greget. enggak, maksudnya gini Bu Trisna, sayanya yang gimana ya? Kok nggak ada gregetnya tuh sayangnya bukan bukan Pak Dokternya gitu loh. Oke. Ya Bu Ratna. Nanti saya Iya Bu kasih tips Bu Trisna. Ratna. Biar greget Dok. Biar nggak apa Next. meletre, nggak meletre. Next. Pak Indradi sudah, Bu Ratna sudah, Bu Yuni, Iya, Pak. Saya, Pak. Bu Fosa, ya. Iya. Selamat malam, Pak Dokter. Untuk maaf nih masih agak lerek-lerek, masih masuk angin, Pak. Ini kalau menurut saya dari pertama ikut Zoom-nya Pak Dokter itu memang Zoom-nya Pak Dokter itu selama Zoom yang saya ikuti selama di Pru memang lain daripada yang lain. Kadang kita menganggap lucu nih, kadang Pak Dokter suruh membuat status itu jangan Bu aja, harus yang lucu-lucu dulu biar nggak bosen gitu-gitu. Lah pengalaman seperti itu baru saya dapatkan dari Pak Dokter. Terus posisi kalau Zoom memang Pak Dokter on time gitu kan. Terus kita harus selalu aktif. Tapi kadang kita juga punya dari diri saya pribadi ya Pak ya. Kadang rasa takut juga, tapi aduh aku pura melu ya. Kadang seperti itu. Tapi ketika kita nggak ikut kita juga penasaran gitu. Jadi kadang itu mau arep ora melu ya tetap ikut walaupun kita hanya menyimak gitu. Setidaknya tidak ketinggalan gitu, Pak. Yang pasti ilmu-ilmu dari Pak Dokter itu sangat luar biasa dan yang pasti lebih menguatkan saya untuk bisnis di Pru, Pak. Seperti itu. Sampun nih kemauan Pak Dokter, matur suwun sangat. Oke, Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni. Tadi ada yang ngechat nggak bisa, nggak ada suaranya gitu loh Dok. Siapa ya? Suaranya nggak keluar. Itu Bu Fosa, Bu Trisna yang Oh, ngechat. Masuk, sudah, Bu Fosa tadi. Tadi aku Bu, sekarang udah bisa. oke. Bu Yuni. Pak Eko teleponin Bu Yuni. Nggak kedengaran atau lagi apa? Saya kasih tips ya. Siap dok, saya telepon sebentar ya. Gimana kita untuk stay di apa namanya? Tetap apa istilahnya tadi itu strong, tetap On fire. on fire. Waduh, on fire selama 1 tahun 52 minggu. Rahasianya itu sederhana, teman-teman. Ada enggak tujuannya? Betul.
Ada enggak tujuan yang lebih besar maksudnya? Ada enggak tujuan yang lebih besar daripada sekedar menghadiri? Kita kembali lagi ya ke cerita anak kecil ya, yang kita dulu pasti kita sebagai orang tua pasti punya tujuan. Anakku biar pintar, anakku biar pintar. Apa coba? Oh, Pak, aku butuh les. Ingat nggak kita? Orang tua kita, ya wes, ayo les gitu. Oh, Bapak belum punya uang, Dek. Bapak cari anu ya, tambahan dulu ya. Nah, itu maksudnya ketika ketika kita melakukan sesuatu, kita itu harus punya tujuan dulu. Ketika kita tahu tujuan atau maksudnya, maka teman-teman akan tetap on fire. Teman-teman harus cari dulu itu. Apakah Pro itu kurang menarik sehingga belum on fire? Apakah ada bisnis lain yang bisa membuat selalu on fire? Apakah sudah tidak ada pilihan lain sehingga harus tetap di sini? Nah, itu teman-teman harus cari dulu. Itu nanti sesi sendiri ya. Nanti saya minta Mas Tri nyiapin Zoom. Jadi untuk tiap orang itu nanti menunya akan beda. Oh, ini orang ini menunya kepiting. Nah, sukanya kepiting. Dia kalau ada kepiting, mau makan kepiting tak? Seneng dia. Tapi ada yang bilang, aduh, aku alergi seafood. Kenapa harus kepiting? Berarti nggak bisa. Tujuannya dia bukan itu. Gitu. Jadi, Bu Ratna, Bu Fosa ya, Pak Indradi. Jadi misalnya itu kita melewat gitu ya, turun, melete apa. Itu wajar, wajar. Gitu. Tapi jangan lama-lama. Saya juga, lus, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu rahasia. Hari ini itu saya itu maunya itu keluar kota ke suatu tempat, ya ke suatu tempat jauh. Tapi saya menghitung kalau saya di sana itu signal itu jelek, jelek dijamin gitu. Karena saya tahu lah kira-kira tempatnya sana itu jelek. Gitu. Gambling kalau ngandalkan tahun kapan itu sudah pernah ke sana tuh saya ke sana lagi itu. Ya, itulah saya itu mindsetnya adalah gimana saya membuat teman-teman itu akan semakin bagus dari tahun ke tahun. Bukan hari ke hari ya, dari tahun ke tahun. Bukan bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bukan dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Dan saya itu harus memperbaiki diri, harus merefresh diri. Maksudnya apa sih Om Bulet? Saya tentu saja punya direct unit. Oke? Ketika saya itu mengajarkan sesuatu kepada direct unit saya, itu berapa kali? Misal, di sini pasti ada yang sudah pernah ikut kelas Privy ID. Oke? Bukan yang di sini, bukan di sini. Pak Eko pasti tahu ya. Di grup sebelah saya berulang kali membuka keloteran untuk Zoom Privy ID. Pak Eko tahu, Bu Yuni tahu. Setiap kali saya membuka kelas seperti Privy ID, itu sebenarnya yang diuntungkan siapa? Yang ikut kelas itu, ya. Tapi yang diuntungkan saya. Saya bisa di luar kepala, saya bisa hafal, saya Provos 2 saya bisa tahu lebih dulu. Itu kenapa? Karena saya itu memaksa untuk diri saya sendiri untuk lebih hebat, untuk lebih nambah, untuk mendampingi teman-teman lebih hebat dan menambah. Itu saja tujuan saya. Paham ya? Jadi ketika ini nanti Pak Nawawi, Pak Eko itu duplikasikan, caranya kontraan ajaib itu gini.
Ketika saya itu dengar kontraan ajaib dan apa ruko di 2 kota dari Bank France, itu saya kan juga ngulangi ke teman-teman. Ayo salah itu kebakarannya di tempat sampah apa? Karena saya bolak-balik dengar. Untungnya siapa? Ya buat teman-teman. Untungnya juga buat saya. Paham ya? Ketika saya itu ngajari ke sini, saya itu dengarkan dari Pak Eko, Pak Nawawi, Bu Endang, Pak Indradi, Bu Tresna, dan seterusnya. Saya dengarkan 10 orang, berarti 10 kali saya itu ngomeli. Pemadam kebakarannya, ingat kan ya? Pemadam kebakarannya belum disebutin, diulangi, diulangi, diulangi. Itu buang puntung rokok, apa-apa, ayo coba, ayo Pak. Begitu pula kontraan ajaib. Ayo, ayo, ajaib itu ajaib keempat itu. Itu bukan ajaib pertama itu. Pertama ketemu, ya Pak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan seperti itu, ini untuk aku sendiri, untuk aku yang bisa lebih hebat dari tahun ke tahun. Jadi bukan hari ke hari ya, bukan minggu per minggu, bukan bulan ke bulan. Untuk aku yang lebih hebat dari tahun ke tahun, untuk aku yang bisa memberikan bagi keluargaku nafkah, itu terserah teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman itu sudah bisa pegang tujuannya itu, teman-teman tahu kan, saya kalau nggak salah ya 2-3 minggu memang nggak enak badan, kecapean sekali sambil tiduran. Karena saya yakin ketika saya itu melewatkan 1 kali, maka otak saya kehilangan 1 minggu untuk baru minggu depan yang akan merefresh. Jadi kehadiran teman-teman di sini, walaupun misalnya, aku nggak ngerti apa-apa, ya sudah duduk. Ada kan di kelas itu ya. Kita ingatlah, kita dulu pernah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Ada orang yang paling bodoh sekali, dia ngangong-ngangong gitu. Tapi dia paling tidak hadir dalam ruangan itu. Kamu tadi diajari berapa? Oh ini ada tambah-tambahan 10. Kamu bisa ngerjain berapa? Satu tok. Ingat ya, kita kan ada ya. Kalau di sekolah ya kayak gitu. Saya bisa satu tok, teman-teman lain bisa 7, bisa 8, bisa 10. Kalau kita itu cuma bisa satu tok, nangkap satu teori kayak katakanlah kontraan ajaib. Ya sudah kita pakai kontraan ajaib. Saya akan bisa tahun depan bisa cerita tentang ruko di 2 kota. Clear ya teman-teman? Jadi sekali lagi, apa yang bisa membuat teman-teman itu bersemangat adalah teman-teman cari dulu. Adalah titik-titik. Aku kepingin, aku nanti umur 65 tahun, aku nanti umur 60 tahun, aku nanti umur 70 tahun, duduk-duduk tinggal dapat off-reading, extra off-reading. Aku pengen nanti waktu aku sakit, anak-anakku tuh gak bingung, aku bisa bayarin mereka. Aku nanti pengen lihat anak-anakku, papi minta laptop 40 juta, ayo berangkat. Ya itu terserah. Aku nanti kepengen umrohnya bareng leader-leader. Aku nanti, terserah. Itu nanti teman-teman cari dulu. Apa sih yang apa sih yang ini? Ketika itu sudah dapat, teman-teman cari sendiri nanti ya di sesi. Teman-teman cari sendiri. Ketika teman-teman, ya itu tadi, oh saya itu kepengennya punya HP. Mungkin bagi orang lain lapo tuh HP mampu. Tapi bagi dia, aku tuh kepengennya kalau pulang itu dari kantor itu ya bisa enak pulang masih tidur nggak di telepon atasan, nggak di telepon suruh buat ini. Ada akan beda-beda. Dan ketika teman-teman sudah tahu tujuan itu, teman-teman akan semangat terus. Saya terus terang menggunakan apa namanya mentorship ini untuk semakin mengasah saya.
Dok, nge-freeze ya?